Insyaallah Allah berikan jalan kemudahan buat kita lunasin hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul fil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki yang ternikmat kepada kita, bukan sekedar nikmat harta, bukan sekedar nikmat makanan, bukan sekedar nikmat tempat tinggal, bukan juga sekedar nikmat hidup, tetapi yang paling nikmat adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan pada Bapak Haji Dadang Nasir. Saya bertemu dulu di Komplek Margahayu Permai di Kopo, karena rumah saya di Korea Pak, Kopo area. Jadi saya asli Kabupaten Bandung, lahir di Margahayu Permai. Cuman papa saya Jakarta. Jadi Sunda saya sedikit kurang lancar, nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum. Kenapa ini ibu bangetnya stres ini? Nggak apa-apa ya. Jadi saya kurang lancar Sunda, tapi saya lahir di Bandung. Pelan-pelan saya belajar bahasa Sunda sama istri saya, dan dari YouTube. Ternyata tidak disarankan belajar dari YouTube. Saya pernah manggil mertua saya, "Mama, bilih bade HS di payun mangga." Ternyata kasar. Atuh aing era. Istri saya dari Ciamis, Panjalu maksudnya. Biar kelihatan luar negeri ya. Itu saya kalau ke Ciamis Panjalu itu serasa di Korea.
Kalau di Korea kan annyeonghaseyo, amsahamnida, Terus saya kalau ke Panjalu, kamana wae. Itu kalau ngobrol nongkrong cekaingge, tongkar itu, baru dak saring ngogo. Sarua cek orang deh. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Takmir pengurus Masjid Al-Karomah. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Majelis Taklim yang menginisiasi terselenggaranya kegiatan ini, MT Majidah. Terima kasih Teh IC selaku MC dan juga sponsor Lobatuing. Semua sponsor, terima kasih. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat juga buat istri tadi Pak Jenderal ya, hadir. Terima kasih yang sudah hadir dan ibu-ibu semua yang hadir. Ini emang perempuan semua ya? Hampura. Sugan urang ngawujud lalakian. Makasih laki-laki yang sudah hadir. Ketahuilah kalian makhluk langka. Neangan lalaki soleh hese. Ini laki-laki stok, laki-laki terbaik di Indonesia hari ini. Pemuda Masjid Al-Karomah, takbir. Tadi saya sampai depan Masjid Al-Karomah langsung disambut sama anak muda. Ibu-ibu nggak ada yang nyambut. Terus langsung, Ustaz langsung siap. Anak muda ini yang langka. Anak muda aktif di masjid, bahagia. Ngomong-ngomong, ini saya kali pertama ke Masjid Al-Karomah. Sering lewat tapi nggak pernah ke sini. Belum pernah ke sini. Tadi onda. Berarti sekarang di onda. Dari dulu pengen ke masjid ini. Ini masjid keren. Kebetulan Pak Haji pengurus masjid ini pernah ketemu sama saya di Jogokarian, Yogyakarta. Sama saya Pak Haji. Oke, sehat. Maaf. Oke, saya nggak apa-apa duduk di atas ya Pak Haji. Izin. Jadi saya sering lihat masjid ini. Wah, pengen banget ke sini. Katanya masjid ini ada liftnya. Bener? Masjid ada lift. Keren. Semoga dengan masjid yang mewah ini, indah ini akan membuat semangat warga Ciparai untuk ke masjid. Amin ya robbal. Kita akan membahas tema sedikit ya. Temanya adalah mendewasakan rasa. Ini berat temanya ya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Mendewasakan rasa ini kita mulai dari sini dulu. Di tahun 2024 ini banyak manusia itu terlalu overthinking, terlalu berpikir berlebihan. Karena salah satu penyebabnya adalah dia cari bahagia dengan apa yang ada di dunia. Dia cari bahagia itu dengan cara dia membandingkan kehidupannya dengan kehidupan manusia yang lainnya. Makanya salah satu efek dari sosial media, yaitu salah satunya adalah membuat seseorang menjadi tidak bahagia dan lupa untuk bersyukur. Ibu sayang sama suami? Cinta. Suami sayang sama ibu? Itu cantang tuh. Milih dicintai atau mencintai? Milih mencintai atau dicintai? Selama masih milihnya pengen dicintai, nggak akan bahagia. Egois itu bu. Selalu ingin dicintai. Nanti yang akan ada di rumah tangga itu kita terlalu banyak menuntut daripada saling menuntunnya. Halo, assalamualaikum. Ibu minta dicintai sama suami, minta dimengerti sama suami, minta disayangi sama suami. Selama masih nggak akan bahagia. Karena targetnya manusia itu ternyata diciptakan untuk mencintai, menyayangi, mengasihi gitu. Menyakiti enggak? Ibu jangan macam-macam.
Jadi targetnya itu cuman mencintai, membersamai, menyayangi. Mencintai, dicintai itu bab rasa. Selama masih merasa ingin dicintai, sulit kita bahagianya, karena semua harus sesuai dengan harapan dan maunya kita. Halo, assalamualaikum. Stres nggak itu? Kalau segala sesuatu harus sesuai dengan harapan dan maunya kita. Ini saya boleh berdiri atau harus duduk? Ibu mau saya berdiri atau duduk? Naon tadi teh? Mencintai. Selama masih ingin dicintai, maka kita sulit untuk berbahagia. Kenapa? Karena tugasnya kita itu ternyata adalah mencintai. Rasulullah Muhammad SAW itu ya ketika diutus di Mekah itu ya berusaha untuk terus menebar cinta, bukan berusaha untuk dicintai dulu, tapi menebar cinta. Maka kata Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutamima makarimal. Ketika Rasulullah Muhammad SAW fokus mencintai, maka balasannya akhirnya hari ini sampai hari ini terlalu banyak manusia yang begitu mencintai beliau. Kalau fokusnya Nabi dicintai, repot itu bu, pundung. Kebayang ada kisah Nabi lagi ngelewat kasih jigang, set, ternyata dibaledogin itu. Apa dibaledogin? Dilempar kotoran. Ketika dilempar kotoran, coba kalau Nabi pengennya dicintai, wah moal ngalewat tadi, pundung dakwah teh, dihina orang moal ngedakwahan gitu. Tapi karena Nabi fokusnya ingin mencintai, dilempar kotoran di tempat itu. Akhirnya besoknya lewat situ lagi, dilemparin lagi. Berikutnya lewat situ lagi, dilemparin lagi. Berikutnya lewat situ lagi. Nggak ada yang ngelempar. Ini kemana ini ngabaledok tai ini katanya? Tai apa? Unta. Kotoran unta. Astagfirullahaladzim. Tai. Maaf. Kotoran. Ibu langsung kaget. Tai, cina. Kotoran unta. Maka kemudian Nabi cari. Siapa? Ini kemana iya? Langsung ditanya. Mohon maaf punten. Wami terang, biasa nu ngabaledok abdi kamananya? Di tehang. Ternyata kata tetangganya, wahai Muhammad, yang biasa melempar kamu kotoran sedang sakit. Maka kata Nabi, izinkan antar saya untuk nengok. Bayangin bu, ditengok. Halo, assalamualaikum. Oh ibu, tuh dibelikan rujak we pundung. Ini Nabi begitu kemudian ditengok, kata Nabi, saya cari. Biasanya kamu ngelempar saya kotoran, ternyata nggak ada hari ini. Ternyata katanya kamu lagi sakit. Langsung itu beliau yang ngelempar itu bilang, sejauh ini yang memerintahkan saya untuk menzolimi wahai Muhammad tidak pernah nengok saya, tapi justru engkau yang senantiasa saya zolimi, justru engkau yang menengok saya. Kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, masuk Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena indah ahlaknya. Malik bin Dinar, ada ulama zaman dulu namanya Malik bin Dinar, ulama terkenal di Basra pada saat itu. Malik bin Dinar lagi sholat malam. Begitu lagi sholat malam, rumahnya kemasukan rampok. Kalau ibu-ibu rumah kemasukan rampok, apa yang akan dilakukan? Halo, assalamualaikum. Ada rampok nih masuk ke rumah ibu, apa yang akan dilakukan? Hah? Oh, teriak. Untuk duruk cenah, astagfirullahaladzim. Malik bin Dinar rumahnya kemasukan rampok, apa yang dilakukan? Langsung disampaikan kepada perampoknya, wahai perampok, seandainya engkau menginginkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang ada di rumahku, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Diajak sholat. Coba ibu yang kayak malingnya, ibu misi ke malingan, ajak sholat. Maka kemudian perampok ini ambil air wudhu, nurut deh perampok nanti. Wudhu saya teh, sholat tuh. Beres sholat tahajud, lalu kemudian perampoknya bilang, wahai Syekh, bolehkah aku sholat subuh bersama denganmu? Nagih. Akhirnya diajak sholat subuh, ayo. Beres sholat subuh, akhirnya perampoknya bilang, wahai Syekh, bolehkah saya belajar ilmu agama bersamamu? Boleh. Akhirnya diajarin.
silakan kamu tinggal di rumah saya, mari kita belajar ilmu agama. Belajar akhirnya perampok ini. Begitu belajar, singkat cerita selesai pembelajaran pulang ke kampungnya. Begitu pulang ke kampung perampoknya, ditanya sama perampok yang lain, Mang, kemana wae? Kalau Sunda mah, Mang, kemana wae? Asa geus tara panggih, kumaha bebenangan naon wae salila ieu? Apa kata perampoknya? Sesungguhnya suatu hari saya ingin merampok sebuah rumah, tetapi sesungguhnya sang pemilik rumah sudah terlebih dahulu merampok hatiku. Sedap, bah indah dunia. Maka saya tadi cerita sedikit, saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Haji Dadang Kasar tentang kondisi politik di Indonesia dan kondisi masyarakat. Saya suka bilang gini, Islam itu kaya akan nilai teoritis, tapi miskin yang mempraktekkan nilai-nilai. Jadi demokrasi kita ya jangan demokrasi liberal ya Pak Haji, tapi lihat jadi demokrasi Pancasila. Bagaimana nilai-nilai itu tetap kemudian menghargai nilai-nilai ketuhanan. Maka sebetulnya permasalahan di kita itu ketika agama jauh masyarakatnya. Perceraian yang terjadi banyak. Kalau nggak salah terakhir itu Pak, saya dapat data itu janda di Kabupaten Bandung itu ada 8.351. 8.351 termasuk eta jambu batu, janda manis baru beranak satu. Eta mun panggih sok horor. Kamari aya di Garut, saya bilang, teteh tong. Jadi pas saya lagi tahu saya si teteh kikiran weh. Sekurang teteh, maaf ya. Saya lagi tausiah, tolong jangan pernah mau jadi istri kedua saya. Karena cek urang teh urang mah teu bogana naon. Ustad miskin. Cek si teteh teu naon ustad abi beunghar cenah. Atuh aing jadi kepikiran. Nyata di Kabupaten ada 8.351 janda. Eta mun ku urang cokot tilu masih sesa 8.348. Aduh, sesa keneh. Rek disalamatkan kumaha 8.000. Wah aya liur lulus. Apa permasalahan yang 8.351 lebih dari 70%-nya tuntutan cerai dari seorang wanita. Halo, assalamualaikum. Iya nu kalari. Wanita yang suka nggak sabar sama suaminya karena membesarkan rasa. Ayo, ngetak wanita yang soleha hari ini mah nutara main TikTok jeung IG. Nah ibu main TikTok wae isuk-isuk geus wadidaw awe. Hari ibu astagfirullahaladzim batur maka pasar isuk-isuk kene geus senam hareupeun borma 1 2 legging karetat ih ningalina teh meni sareusek atuh berecet siga leupet dibeungket. Mending mun alus mah geus karolot coba. Aku orang sok dido ya Allah singtong paeh keur kitu. Coba ibu meninggal sekarang lagi majelis ilmu. Klepek. Ih si ibu kunaon? Masya Allah itu abah mautnya Sunda. Oh Sundana naon? Ngantunkeun. Kenapa itu si ibu ngantunkeun di Masjid Al-Karomah lagi dengerin tausiah? Masya Allah tuh. Hade ibu keur zumba 1 2 paeh. Kunaon si ibu keur zumba. Kalau mau olahraga dah di imah we bu, nyetel YouTube geus rek kayang salto heut moal anu ngaganggu istri saya. Pap aku mau zumba olahraga. Boleh pap, aerobik boleh, tapi syaratnya satu, hanya boleh di studio yang tertutup dan instrukturnya harus perempuan. Ternyata ada di Sayati, akhirnya ikutan. Tapi saya kan nggak mudah percaya. Cek urang teh. Cek sama saya kemarin bu, ternyata isinya semuanya perempuan. Minggu depannya saya cek lagi, ternyata isinya perempuan juga. Nah terakhir istri saya sudah mulai curiga, ternyata satu-satunya laki-laki ngan aing. Kamu mau bukan mau ngecek katanya, kamu mau resep wes nanya.
Kenapa? Karena banyak yang nggak sabar kalau lihat sosial media. Kenapa? Lihat, iya. Halo, assalamualaikum. Nih, ibu ningali sosial media tetangga. Tuh bapak ningali batur mah ulin teh liburan teh Sabtu Ahad mah ka Bali. Hai urang mah hayo we. Lego kangser. Bapak itu batur mah ka Bali, bapak mah terus we di dieu. Tuh, yang tadinya nggak ada masalah karena lihat postingan tetangga jadi masalah. Yang tadinya adem ayem ningali ibu-ibu Cigondewa keur pesta Mas. Wah, ibu-ibu Cigondewa mantep. Mas nage Pak Haji. Dieu tah. Mun meuli sayur ge, mun panggil ge, Ustad. Ieu tah. Ustad, ka mana? Ibu sehat nih, alhamdulillah Ustad. Kumaha damang? Allahu Akbar. Digeberkeun atuh ieu. Tas LP. Nah, kan make tas LP. Ustad pinito selami tetepang ya. Ini kapungkur mah nya terakhir panggih teh. Syukuran teh. Oh iya tasnya. Oke. Ningali postingan gitu, nuntut ka salaki, papa tuh pengen papa meuli kalung pak, sok kalung urang rantai sekalian. Coba yang tadinya nggak ada masalah jadi masalah. Kenapa? Terlalu membesarkan rasa. Quotes of the day. Berhentilah membesarkan rasa, mulailah merasakan kebesarannya Allah. Sehingga yang namanya zuhud itu adalah menghindari dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah jadinya. Merasa cukup akan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ibu dijodohkan sama suami itu pilihan Allah. Nggak usah ibu jadi menyesal. Nyawa kieu mah da kamari teh mending urang teh jeung si eta we. Ayeuna mah manehna teh jadi dokter, ayeuna manehna teh jelas. Justru itu jalan dari Allah. Meskipun suami ibu hideung hinyai beteuh-beureuh, tetapi kalau rajin ke masjid, sholat, taat sama Allah, mantap itu. Buat apa punya suami ganteng jauh dari Allah? Ayo pilih yang mana? Ganteng jauh dari Allah atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah? Geningan karek di baru ketemu sama Handi Boni ibu udah hati-hati, saya suka khawatir. Ibu nyimpen foto saya buat apa? Rek di pelet. Dan selera abdi kan bukan ibu. Harus di foto. Tapi saya berhusnuzon kepada Allah. Ibu-ibu kalau foto saya mungkin buat kenang-kenangan disimpan. Ngelihat saya jadi ingat Allah. Sama yang terakhir mungkin ibu nyimpen foto saya pas nanti kalau saya meninggal. Ibu posting, innalillahi Ustad, astagfirullah. Cikene bahasa etanya terpernah pendak di Masjid Al-Karomah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Sedih ibu. Ustadnya marakene pada kapunggur inget. Aduh abdi tausia eta. Poe eta isukana zumba deui 1 2 geus poho. Handi Boni secepat itu dilupakan oleh manusia. Ternyata manusia itu harus menyadari bahwa dunia ini ternyata sementara aja, bentar aja. Nggak usah sombong dengan apa yang kita miliki udah. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tuh, Pak Haji udah beres jabatannya, selesai. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Handi Boni sekarang dikenal belum tentu 5 tahun ke depan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nggak usah baper. Saya nggak diundang lagi ke Al-Karomah, nggak usah baper. Rasa itu jadi bahaya itu. Ketika melibatkan rasa itu, lihat postingan, lihat ini, menurut World Rank Literature, jadi ada apa? Asosiasi di luar negeri itu yang ngukur tentang seberapa tingginya minat baca manusia. Anak yang nangis kasih 100.000 rupiah. Mana yang nangis? Hari ibu-ibu nu ceurik mah rujit lihat. Yang mana yang nangis di belakang? Anak yang nangis itu di atas ya. Nitip ke TNI ya ini ya. Yang nangis
Anu, nah jadi loba nu ceurik ya di Ciwitan. Ya. Nanti dikeatasin ya teh. Tuh. Itu teh Haji, yang itu teh di atas. Tuh yang nangis kasihan, hebat, masya Allah. Dede, ini deh dapat 100.000. Tuh cicing. Ya, alhamdulillah langsung repeh. Nah, dede 100.000. Nanti panitia aja ke atas ge. Ibu, langsung ya ibu. Di Ciwitan teh budaknya cerik. Maka ingat yang pertama tadi. Kalau quotes-nya kita hari ini adalah stop mua, berhentilah membesarkan rasa dan mulailah merasakan kebesarannya Allah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Baginda Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman itu nanti ada salah satu penyakit manusia itu. Tahu penyakitnya apa? Sulit menerima ketetapan yang datangnya dari Allah. Susah itu, nggak terima. Dikasih suami kayak gini, ujian itu bu. Ini sedikit ya. Quran surat At-Tahrim ayat 11. Surat At-Tahrim itu surat ke-66 ayat 11. Ini kita ambil pelajaran dari kisah seseorang. Surat 66 ayat ke-11. Jadi fungsi Quran, di dalam Quran itu sendiri itu disebutkan sama Allah. Di Quran surat Yunus ayat ke-57. Ya, ini catat aja ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ini fungsi Quran. Jadi kalau kita nanya ini Quran ini fungsinya apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Ini Quran dijadikan sebagai pembelajaran buat kamu. Oh iya, alhamdulillah, makasih nggih. Ruas urang sugan teh naon euy. Si ibu, Allahu Akbar. Makasih ya, Dek. Semangat buat para bunda yang ngajinya bawa anak. Berarti masjid ini ramah anak. Bagus, anak betah di masjid, alhamdulillah. Mungkin nanti kedepannya kita, kalau saya diundang lagi, kita pas ngaji kita siapin playground. Anak-anaknya bisa main di playground, kitanya ngaji. Enak ya? Masya Allah. Anak sendiri tapi bawanya bu ya. Ini mau budak batur dibawa. Mau izo. Maka Quran itu isinya 70% itu banyaknya adalah kisah. Kisah Musa, Isa, kisah Daud, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah Nabi siapa lagi? Nabi Adam dan seterusnya. Maka ini sebagai mau izo. Yang kedua sebagai wasyifa'ul lima fis sudur. Quran itu sebagai penyembuh bagi setiap hati yang terluka. Jadi kalau ibu lagi galau, itu bukan dengerin musik dangdut. Bukan dengerin musik yang galau-galau, jangan. Tapi kalau lagi galau, bingung, resah, itu dengerinnya apa? Quran. Dan kalau yang dibaca juga Quran, bukan nyanyi. Justru harusnya baca Quran, karena Quran itu sebagai wasyifa'ul lima fis sudur. Mental anak muda dan masyarakat Indonesia hari ini terlalu banyak lagu galau, dikit-dikit melo, paeh weh. Zaman dulu nggak ada, tanya Pak Haji, nggak ada Pak Haji. Zaman dulu ketika kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Tomo sampai kemudian mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, wahai Syekh, apakah yang kami perjuangkan ini merupakan jalan jihad? Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama pada saat itu, mengatakan ini jihad. Keluarlah yang namanya resolusi jihad. Maka kemudian Bung Tomo keluar menemui kemudian arek-arek Surabaya, kemudian untuk kemudian melawan sekutu Belanda dengan mengatakan, mari kita kemudian lawan sekutu Belanda. Dengan teriakan apa mereka menyambut dan menyemangatinya? Takbir, Allahu
Allahu Akbar, maka anak muda berangkat semuanya merangsek kemudian pertahanan Belanda untuk kemudian merebut kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Disobek itu bendera mah beda deui kolor eta mah. Bendera Belanda sehingga tersisalah warna merah dan putih. Kemudian pernyataan Bung Tomo ini diabadikan di tulisan buku Api Sejarah 1 karya Prof. Mansur Suryanegara dengan kalimat, kata Bung Tomo, seandainya tidak ada kalimat takbir, saya bingung dengan apa menyemangati anak muda pada saat itu. Anak muda disemangatinya dengan takbir. Sekarang anak muda terlalu sering dengerin lagu yang galau. Sakit hati, diputusin pae, disuruh kerja, overthinkingnya terlalu lebih pae, banyak yang paehnya. Jangan mati ketika hidup, justru pelajari kematianmu sedari hidup. Coba, halo anak muda, kamu kalau lagi galau dengerin lagu 17 Agustus gerak. Oh, ya, jadi ada revolusi cinta nantinya. Dulu Habib Muhammad Muthohar membuat lagu yang melo tapi menanamkan cinta NKRI luar biasa. Judul lagunya Syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuni. Siapa yang disebut sama Habib Muthohar? Allah. Habib Muhammad Muthohar bikin lagu melo tapi membuat orang cinta sama tanah air. Sekarang terlalu banyak lagu melo tapi ngebuat kita jauh dari Allah. Seolah-olah kalau kemudian kita nggak dapetin apa yang di dunia, hancur dunia kita. Salah ini anak muda. Makanya stop pacaran. Hey bestie, dia nggak pernah bener-bener sayang sama kamu. Lagian kamu sih, mereka ngetiknya pakai jari, kamu aja yang bacanya pakai hati. Ahwat tuh suka nggak bisa diajak bercanda. Kalau kamu diajak bercanda, itu harusnya kamu ketawa, bukan jatuh cinta. Kenapa sih? Bilang aja sama cowok kamu, siapa yang mau putusin pacarnya sekarang, saya transfer 1 juta rupiah. Siapa yang mau? 2 juta rupiah. Naik nih, saya udah buka M-Banking nih. 3 juta rupiah. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3 gugur. WhatsApp dari sekarang, dari Masjid Al-Karomah. Cinta saya sekarang akan berlabuh hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah syari teuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu. Panjang teuing. Langsung aja to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kenangan yang sudah kau berikan. Kuucapkan terima kasih. Mohon maaf sampai hari ini hubungan kita berakhir. Ada sesuatu yang harus aku pertahankan untuk bertobat kepada Allah. Ini salah. Si Eta langsung nanya ke, kunaon mana? Biarin langsung. Mohon maaf nggak bisa. Kita harus putus. Mantap itu. Kalau ada yang nge-DM lagi, ngedeketin lagi, gimana Ustadz? Balas. Kalau ada yang gangguin, Assalamualaikum Uhti, tadi aku lihat kamu dari lantai 2. Aku ngelihat kamu dari storynya IG Handi Boni, salam kenal. Langsung balas sama, Waalaikumsalam, makasih, mohon maaf, ada hati yang harus aku jaga. Assalamualaikum. Mantap. Tah ahwat mah nggak balas nungki itu teh kan kanu goreng patut weh. Hari kanu kasep mah. Waalaikumsalam. Mungkin ini cara Allah mempertemukan kita. Boleh. Dah balik ke Quran. Fungsi Quran yang kedua, wasyifa'u lima fisudur. Itu fungsi Quran yang kedua, menyembuhkan setiap hati yang terluka. Fungsi Quran yang tiga sebagai huda, sebagai petunjuk pedoman hidup. Kalau di ayat yang lain ada kalimat ini. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an. Ini sebagai pembelajaran yang jelas bagi kamu semua, bagi semua manusia. Bayanul linnas bagi semua manusia, wa huda wa mau'izatil muttaqin.
dan sebagai apa? Pedoman petunjuk hidup bagi manusia. Nah, sekarang kita cari nih, gimana caranya kita bisa bahagia dengan pedoman Quran. Nah, ada salah satu kisah yang bisa kita pelajari untuk kemudian kita nggak membesarkan rasa, tapi ngerasakan kebesarannya Allah. Yaitu sekarang yang akan kita bahas, Quran surat At-Tahrim ayat ke-11. Udah ditengok? Saya sedikit cerita. Nabi Musa alaihissalam ini kemudian diadopsi oleh keluarga raja pada saat itu, yaitu Fir'aun atau Ramses. Kalau Ramses orang Mesir, Rames orang Jawa Barat, nasi Rames. Ramses Fir'aun, Rames. Nah, singkat cerita, kemudian Nabi Musa kecil ini dirawat dan dijaga. Nah, dulu Fir'aun itu bikin aturan karena ada mimpi. Nanti akan ada seorang laki-laki dari Israel, Bani Israel, yang akan meruntuhkan kekuasaan kamu. Ini akhirnya membuat Fir'aun ini ketakutan. Jadi akhirnya setiap yang lahir Bani Israel yang lahir laki-laki dibunuh. Nah, sempat ada protes karena setiap dibunuh, Fir'aun mikir juga, nih kalau dibunuh semua nanti budaknya nggak ada, laki-laki habis nih. Akhirnya dibikinlah aturan setahun dihidupin, dibiarkan, 1 tahun dibunuh, ganjil genap, diberlakukan ganjil genap dalam kelahirannya. Nah, Harun itu ada di kondisi kakaknya Musa, itu ada di kondisi yang diperbolehkan hidup. Musa itu ada di kondisi di tahun yang harus dibunuh. Akhirnya ibunya ini menghanyutkan Nabi Musa itu ke sungai. Ini lihat, nanti kalau di Yusuf, Nabi Yusuf justru dikhianati sama kakaknya, dimasukkan ke dalam lubang. Sama-sama dibuang tapi beda. Kalau satu disengaja, kalau yang satu dikhianati sama kakaknya, cemburu kakaknya. Nabi Yusuf nanti diambil sama pedagang, dijual ke kerajaan. Nabi Musa dihanyutkan sampai ke kerajaan, sama-sama di kerajaan. Bedanya Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian menjadi orang penting di situ, diangkat. Nabi Musa itu kemudian diangkat juga jadi anak. Tapi Firaun tadinya nggak mau, ini harus dibunuh. Kata istrinya, nggak bisa, jangan, tolong. Kan wanita gitu ya, aku nggak mau. Oh, sekali ini aja kamu buat aku bahagia. Itu Firaun langsung oke, boleh. Lalu tumbuhlah besar. Musa itu, Nabi Musa kecil itu akhirnya digendong sama Firaun, usia sekitar 1 tahun mungkin kurang. Digendong sama Firaun dan ngebedol itu apa? Kebetot, menarik itu jenggot dari Firaun sampai getihan. Sampai berdarah, kemudian Firaun kaget, akhirnya dilempar bayi Musa kecil itu. Bunuh bayi ini. Kata ibunya langsung dipeluk Musa kecil. Jangan, dia anak kita. Kata Firaun, dia yang akan menghancurkan kerajaan saya. Kata istrinya, tidak, mas. Ya, ada drama sinetron Indosiar lah. Akhirnya kata Firaun, oke, kita tes. Disiapin 1 bara api, bara, tahu kan bara kayak apa kalau di kita tuh arang, bara yang kayak gitu. Yang satu disiapin roti, kasih ke Musa kecil ini. Kalau dia milih roti, berarti anaknya saya bunuh. Tapi kalau dia milih bara api, berarti betul dia hanya seorang bayi biasa. Ternyata Musa kecil itu ngambil bara dan dimasukin ke mulutnya, langsung dikeluarkan. Makanya lidahnya ini sedikit keluh, gagu. Maka ada doa, Robbis rohli sodri wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani. Maka kemudian Nabi Musa tumbuh besar dan dewasa. Firaun ini kebangetan. Kalau orang udah kaya, punya kekuasaan, nggak ada yang sampai ngaku Tuhan, semuanya harus nyembah sama Firaun. Saking mindernya iblis itu, ya seiblis-iblisnya iblis itu masih menyembah Allah. Maksudnya iblis itu masih mengakui Tuhannya Allah. Itu seiblis-iblisnya iblis itu. Bahkan iblis saja itu masih berdoa sama Allah. Dan doanya diijabah lagi.
Nah ini kita nanti ambil hikmah. Saya cerita kapan-kapan kalau saya diundang lagi. Nah akhirnya iblis ini di satu kisah disebutin iblis ini minta tobat sama Firaun. Minta tobat sama Musa. Wahai Musa, ari kieu mah aing teu sanggup sieun kagoda ku Firaun cenah eta Firaun mah geus kebangetan teuing. Saumur-umur urang can pernah seneng ngaku sebagai Tuhan. Ari si eta Firaun yang ngaku jadi Tuhan, ruas urang can. Jadi iblis saja kaget kalau ada manusia ateis gitu. Itu kaget itu. Apalagi ini Firaun ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya kata Allah, ya bolehlah. Iblis itu tak terima taubatnya. Syaratnya satu, sujud di makamnya Nabi Adam. Akhirnya disampaikan sama Musa, wahai iblis, kamu bisa diterima taubatnya sama Allah. Syaratnya dari Allah satu, sujud ke makamnya Nabi Adam. Lalu kemudian iblis bilang ini, ketika Adam hidup saja saya nggak mau sujud kepadanya, apalagi sudah mah. Nah kalau orang udah dengki susah diobatin. Jadi ibu nggak usah aneh kalau ada yang dengki sama ibu, udah nggak akan terobati kecuali dirinya sendiri yang berusaha mengobati. Nah saya balik lagi, tumbuh Musa besar dewasa akhirnya menyebarkan Islam. Singkat cerita Asia ini akhirnya mengikuti Musa, agamanya Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa wa Harun Rasulullah. Akhirnya kemudian Asia itu ngikutin Nabi Musa. Ketahuanlah sama Firaun, maka kemudian di KDRT-kan. Maka kemudian dipukulin sama Firaun tuh, dipukul, dibanting, dihinakan. Sampai kemudian di satu momen Firaun memerintahkan pengawal, wahai pengawal, ambil batu yang paling besar, timpakanlah kepada Asia. Jadi udah dipukulin, mau ditimpuk sama batu. Halo, assalamualaikum. Ibu kalau udah ada di titik itu ngapain? Nyerah kita ya. Ketangguhannya Asia diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Rijal suaranya lebih bagus. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ada pelajaran bagi orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang senantiasa tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, wa amalu bil arkan. Orang-orang yang beriman itu yang membenarkan informasi di dalam hatinya, dibenarkan. Informasi apa? Yang pertama tentang bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, dan dia yang senantiasa mengikrarkan dengan lisannya bahwa Allah adalah satu-satunya. Wa amalu bil arkan, dan dia lakukan dengan tindakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, apa yang dilarang jauhin. Itu kunci hidup bahagia. Jalani apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Itu simpel aja. Kalau Allah udah bilang jangan makan babi, nurut aja. Nggak usah sama ibu babi itu sama ibu dicat jadi hitam putih. Ustadz ini sapi pendek Ustadz, nggak bisa, tetap babi. Ada perumpamaan bagi orang-orang yang beriman untuk kita ambil pelajarannya. Siapapun kita yang sedang diuji dengan semua masalahnya. Bayangkan sekarang ujian yang ada pada Asia, isinya Firaun ini. Udah disiksa, tinggal ditimpuk, maka kemudian itqalat, dia mengatakan kalimat yang indah yang luar biasa. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku,
bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Sampai di sini dulu coba. Dari semua penderitaan yang ditimpakan oleh Fir'aun dan kaumnya pada saat itu kepada Asia, Asia cuma minta, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga aja ya Allah. Gak minta apa-apa saya, gak akan saya tuntut cerai, saya gak akan balas apa-apa, saya cuma minta bangunkan rumah saya di surga aja ya Allah. Semua penderitaan kita pada akhirnya di dunia ini, selama kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan surganya Allah. Wa absiru fil jannah, berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayati dunya fil akhirah. Dan kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia. Hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Siapa yang terlalu banyak khawatir sama urusan dunia, gelap hatinya, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berkeujungan. Tapi siapa yang senantiasa mengkhawatirkan urusan akhirat, cerah hatinya, bahagia, nggak ada tuntutan dan nggak pengen apa-apa, cuma pengen diaku sebagai hamba Allah. Halo, assalamualaikum. Maka saya tadi awal bilang, fokuslah mencintai. Nggak fokus kita untuk mendapatkan apa yang ada di dunia ini, nggak usah. Ibu dicintai sama suami, demi Allah itu bonus dari Allah. Suami setia sama ibu, bonus itu dari Allah. Tapi tugas utamanya pastikan kita yang setia sama suami, kita yang baik sama suami. Hari ini, saat ini, sebentar lagi sudah mau maghrib. Udah azan asar nggih? Oh, azan asar ya. 4 menit lagi nggih. Saya ada waktu sedikit. Hari ini ibu ditelepon sama ngaji, ditelepon sekarang jam segini, lagi ditelepon sama suami. Ibu lagi ngaji, ditelepon sama suami, balik. Disuruh pulang. Jangan dilawan. Suami nelpon ibu, ayo pulang. Aduh, ini karek ya mulai yang sepulang haji ini salah kita ini. Nggak boleh. Mau surganya tuh mudah. Seorang wanita itu nurut sama suami yang nurut sama Allah. Halo, assalamualaikum. Dukung suami. Isuk-isuk suami mau ke kantor teh jangan dikasih ribut. Puaskan apa yang ada di perutnya dan apa yang di bawah perutnya. Puasin dulu. Atau kudu diperpanjang bu. Waktu terbatas ya. Subuh bangunin suami. Jangan kayak perang dunia ketiga. Pelan-pelan ya. Papa, yuk bismillah yuk pak ke masjid yuk. Pak, yuk. Kan biasanya nggak bangun tah. Sok siga jadi tiba-tiba kasurupan. Aing mau. Nah, senang, tenang. Pak udah komat pak, yuk bismillah yuk pak yuk. Masih belum bangun, tak udah yang terakhir di bismillah yuk pak yuk. Sok tuturkan mama sok. La ilaha illallah. Sing pae, sare wae. Maka kesimpulan yang paling sederhana dari yang sekarang, kehidupan kita di dunia ini singkat. Kehidupan kita di dunia ini terbatas. Do the best, apa ya? Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sama siapapun. Kalau bahasa Jawanya mohon maaf nggih, ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Ulah eureun jadi jelma bager. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik meskipun kita sering dikhianati. Gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Pengennya iblis itu kita bosen ngelakuin kebaikan sampai akhirnya kita bilang gini, matakna tong bager teuing kabatur. Nah itu kalimat bahaya itu. Buat baik siapa aja silakan. Orang lain mau manfaatin kebaikan kita nggak apa-apa, berarti kita manfaat. Wah ini Ustadz susah ini, betul. Maka kita latihan terus. Apa Nabi pernah benci sama Hindun yang membunuh pamannya sampai kemudian Hindun nggak boleh masuk Islam? Enggak. Tetap diterima Hindun masuk Islam. Wahsy yang menombak Hamzah, apakah Nabi jadi benci banget? Bencinya cuma pada saat itu aja. Selesai itu kemudian Wahsy mau masuk Islam, diterima sama Rasulullah Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW besar sayangnya daripada marahnya, besar cintanya daripada bencinya. Itu ciri umat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di mana kita lihat, di daerah Ciparai, di daerah Majalaya, atau di kota Bandung,
Kita lihat anak muda yang sering berbuat kekerasan, saya cuma bisa membahasakan mungkin mereka kurang cinta dan mendapatkan kecintaan dari orang tuanya, di sekolahnya, atau di sahabatnya. Cinta yang paling terbaik tidak pernah menyakiti siapapun. Cinta yang paling terbaik adalah yang mengutuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mencintai suami karena Allah. Kalau kata suami nurut aja selama itu kebaikan. Selebihnya dah. Lama kita ngaji majelis ta'lim bertahun-tahun, ngomongin orang masih ngapain? Ibu jelek sama orang prasangka masih. Sama suami diatur nggak mau. Kenapa kita bikin sering ngaji? Itu malah bikin hati kita ini jadi keras. Seolah-olah suami yang nggak pernah ngaji itu nggak layak untuk kita dengarkan. Nggak boleh. Suami itu bu, kehormatannya harus dijaga. Ibu mau suami ibu berubah simple, mohon maaf ya. Yang pertama itu apa? Lakukan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahum waliyyun hamim. Berbeda antara kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Yang tadinya ada rasa permusuhan di antara kamu, Allah akan menjadikan teman yang setia. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Itu berat kecuali bagi orang yang sabar. Maka di Sunda ada kalimat cik karacak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Dari sesuatu yang keras akhirnya akan kemudian hancur juga. Laki-laki mana yang tidak jadi lembut hatinya ketika bertemu dengan wanita yang santun lisan sikapnya, nggak mau ngelawan suaminya? Subhanallah, masya Allah. Terakhir, hati-hati kita sudah merasa ada di titik paling sempurna. Termasuk saya ya, ini buat saya juga nasihat. Dulu kiai saya pernah bilang di Tasikmalaya, di balik HD ayah kade, di balik sesuatu yang bagus harus ada kehati-hatian. Semakin sering dipuji, ingat bahwa setiap pujian itu ada ujian. Maka setiap kita udah ngerasa jadi lebih baik dan sempurna dengan hijab kita, peci kita, ngelihat disebut sebagai orang yang soleh, hati-hati. Kita tertipu dengan casing ini. Banyak orang yang pakai gamis tapi kelakuan iblis. Tapi lebih banyak lagi juga yang berpakaian tidak baik tapi bersikap juga tidak baik. Banyak juga. Maka ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang sederhana mudah-mudahan berkesan ini. Nasi bisa mengenyangkan ibu sehari atau 2 hari. Tapi insya Allah nasihat di sore hari ini bisa mengenyangkan ibu seumur hidup ibu. Amsahamida. Siapapun yang punya hajat, sebutkan di dalam hati. Setelah saya baca istighfar 3 kali, ibu baca hajatnya apa di dalam hati ibu. Nanti doanya ikuti saya. Oke? Mohon. Siap. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebutkan hajatnya masing-masing di dalam hati. Mau tentang apapun, tentang usahanya, doakan anaknya, doakan pasangannya, doakan sahabatnya, tetangganya, guru-gurunya, doakan yang terbaik. Berikan apa yang kemudian kita mampu berikan kepada mereka. Setidaknya kita mampu mengirimkan doa. Kirimkanlah doa. Permintaan yang paling indah adalah permintaan bertobat kepada Allah. Maka mohonkanlah ampun kepada Allah. Doanya bisa diikuti sama ibu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rasyada.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassyuana wa ta'budana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Istiqomahkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah kami untuk menemuimu ketika hidup ya Allah. Sehingga kami ketika meninggalnya kami pun bahagia bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, cukupkan kami dengan cintamu ya Allah. Cukupkan kami dengan apa yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jangan simpan kesombongan dalam hati kami. Jangan simpan rasa iri, dengki, dendam dalam hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala hasud, fitnah ya Allah. Mobil khusus ya Allah, bapak kami, ayah kami, orang tua kami, Bapak Haji, Dada Mersa dan juga keluarga, berikan keberkahan kepada sisa hidupnya ya Allah. Berikan kesehatan kepada beliau dan keluarga ya Allah. Soleh-solehkan anaknya ya Allah. Jadikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Berkahi hartanya ya Allah. Catat setiap amal soleh menjadi catatan yang terbaik di sisimu ya Allah. Jadikan Masjid Al-Karomah ini masjid yang makmur di tengah masyarakat ya Allah. Luaskan kebermanfaatannya ya Allah kepada masyarakat ya Allah. Dan buat jamaah yang hadir pada siang hari ini ya Allah, jauh perjalanan kami tempuh untuk sampai di sini. Siapapun yang datang ke sini ya Allah, jadikan setiap langkah mereka penggugur dosa mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ada yang berangkat dengan kekhawatiran, putus asaan dengan permasalahan hidupnya, maka ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Permudah urusannya, jangan dipersulit ya Allah. Siapapun yang membawa pasangannya, jadikanlah pasangannya yang senantiasa pasangan yang Kau ridhoi ya Allah. Bahagiakanlah mereka sekeluarga dunia dan akhiratnya ya Allah. Siapapun di antara kami yang diuji dengan masalah ekonominya ya Allah, ya Mugni, ya Goni, perkaya hati kami sehingga kami selalu yakin Kau akan berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang belum menikah, berikan kepada mereka jodoh yang terbaik dunia dan akhiratnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin fil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.